Bagi yang terbuka dan lapang dada, silakan dicermati. Sedang bagi yang hanya mencari hiburan dan kesenangan, dan yang telah mengambil keyakinan sebagai satu-satunya kebenaran mutlak, dalil dan informasi hanya untuk pembenaran keyakinan, di skip aja. Kita akan berdiskusi perihal agama sebagai sistem. Bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan beragama, agama sebagai sistem kehidupan. Begini, agama adalah sistem kehidupan itu sendiri. Makna din adalah kehidupan itu sendiri. Ad-din adalah sistem kehidupan yang lahiri dan yang batini dalam ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan. Kehidupan dalam sistem mengenal fitrah jati dirinya, mengenal Tuhannya, serta mengenal dan mengetahui kepastian tujuan kehidupan. Sistem kehidupan di semua aktivitas kegiatan berdunia sebagai proses belajar dan berlatih membangun kebiasaan yang benar, jujur, dan adil untuk menjadi semakin mengenal diri sendiri, semakin mendekat kepada Tuhannya, dan semakin terang dan jelas, gamblang dan kuat dalam proses menuju kepastian jalan kehidupan yang terselamatkan. Sistem ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan serta berserah diri dalam mekanisme dan metode kehidupan yang membuka keberuntungan atau kesuksesan dengan rahmat dan barokahnya mewujudkan kedamaian, ketentraman, kemakmuran, serta berkeadilan. Jadi orang yang beragama itu adalah orang yang berada dalam sistem dan mekanisme kehidupan yang tertata sebagai pemakmur buminya, memiliki perilaku mandiri dengan kreatif dan inovatif, berproduksi dengan memiliki skill dan keterampilan, dan berbudidaya sebagai bekal kehidupan. Saat kita dalam ketaatan, taat, patuh, dan tunduk kepada Allah Sang Tuhan, dan taat dan patuh kepada Rasul Sang Khalifah, sungguh beragama dalam pengertian dan makna serta maksud patuh, tunduk, dan berserah diri dalam sistem ini, sistem ketaatan yang dikenal. Kalau seseorang benar-benar mengenal dengan sebenar-benarnya, mengenal keberadaan Zat Al-Ghaib yang Allah namanya, dan mengenal keberadaan Rasul Sang Utusan, maka sepertinya otomatis akan berada dalam kesadaran dan dalam perilaku orang-orang yang sadar sebagai hamba yang mesti berbuat dan berkarakter mandiri, produktif, dan berbudidaya, konsisten dan komitmen, istiqomah, tumakninah, sabar. Dan perihal keberuntungan atau kesuksesan dalam pengertian ketercukupan, maka dengan sendirinya terwujudkan, maka keselamatan dunia akhirat adalah keniscayaan. Jadi beragama bukan sekedar masalah receh, perdebatan perihal bid'ah apa bukan, keturunan apa bukan, dan juga bukan masalah halu dan delu perihal iming-iming surga dan ketakutan neraka, ganjaran atau pahala nanti setelah kematian, setelah dibangkitkan dari kubur. Namun proses mewujudkan sistem dengan mekanisme dan cara atau metode mengembangkan potensi dalam diri, potensi akalnya, potensi organ-organnya, potensi gerak, dan potensi alam. Karena jika saat ini diri kita dalam kesadaran, maksudnya telah bangkit kesadarannya, sadar dari tidur, bangun dari tidur, sadar dari kematian, sadar dari pikiran-pikiran abstraksi, khayal, halusinasi, dan delusi, berarti kita mutlak mesti menyatakan fakta keimanan dalam persaksian dan pembuktian. Dan pembuktian dalam fakta kontekstual iman kepada hari akhir. Hari akhir kehidupan kita ya saat ini, detik ini, fakta saat ini kita telah berbuat dan beraktivitas apa dan bagaimana detik ini, hari ini. Kesadaran apa yang ada dalam diri kita saat ini, persiapan apa yang kita telah lakukan untuk masa depan dimulai saat ini. Kita saat ini malas, diam, tidak berbuat apa-apa, maka masa depan buram. Jiwa kita bergejolak, bergolak, jiwa kita rapuh, iman kita guncang, dan bisa terlepas. Kemudian kehidupan masa depan setelah masa pakai jasad habis, tinggal melanjutkan sebagai konsekuensi akibat jiwa yang rapuh dan lemah saat di dunianya. Saat kita tidak mengenal Tuhan sehingga tidak ada kehadiran di dalam rasa hati, maka ketaatan dan kepatuhan menjadi abstrak, hasil dari angan-angan dan praduga. Maka terhadap perihal mengenal diri juga menjadi tidak jelas dan abstrak.
Akibatnya, mengenal diri hanya akan diukur dalam orientasi material semata. Saat kita tidak mengenal keberadaan Rasul Sang Khalifah sebagai cahaya terpujinya Tuhan, sebagai yang hak sah serta wenang menunjukkan keberadaan al-ghaibnya diri Tuhan, sehingga dalam ketaatan dan kepatuhan yang dikenal dalam sistem mekanisme kehidupan ketuhanan, maka sesungguhnya kita berada di dalam perilaku bid'ah. Artinya kita tidak dalam liputan, tidak dalam cakupan sang penerima perintah, namun merasa menerima perintah. Faktanya tidak pernah bertatap muka, tidak mengenal. Hanya dengan berada di dalam sistem kehidupan kenal mengenal dikenal, maka bernilai ibadah. Dan yang kita lakukan bukan bermakna formalitas yang hanya menggugurkan kewajiban, terus kemudian masalah selesai dan merasa aman. Memang hidup adalah pilihan dan kita dilarang untuk membenci seseorang yang telah menetapkan pilihan. Apapun itu pilihannya, sebab tafsiran, praduga-praduga, keyakinan, atau kepercayaan, atau keimanan adalah hak dari masing-masing individu merasa telah cukup puas dan telah selesai dengan memilih keimanan dalam keyakinan dan kepercayaannya, atau memilih menjadi manusia dalam keimanan di atas fakta. Aku bersaksi, itu adalah pilihan yang pokok, yang inti, berbuat kebaikan dan tidak berpecah belah, serta saling berkepedulian. Wallahu a'lam bishawab.